Berikut ini disajikan penerapan teori-teori belajar dalam proses pembelajaran di kelas. Pertama, teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme memandang belajar dari segi perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Adapun penerapan teori ini dalam proses pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut. 1. Guru melakukan apersepsi dengan tujuan untuk menyiapkan kesiapan belajar siswa. 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum kegiatan inti berlangsung. 3. Memberikan motivasi berupa penguatan untuk membantu meningkatkan munculnya respon siswa yang diinginkan. 4. Guru secara aktif memberikan stimulus dengan mengingatkan kembali materi pelajaran dan aktif melakukan latihan. 5. Sebelum siswa menerima stimulus atau melakukan suatu kegiatan, guru perlu menyiapkan sikap siswa untuk menerima pembelajaran. Kedua, teori belajar sosial kognitif. Belajar menurut teori sosial kognitif berlangsung melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap tingkah laku atau kondisi lingkungan sekitarnya. Teori ini juga menyatakan ada hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungannya. Penerapan teori sosial kognitif ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut. 1. Memberikan reward atau penguatan positif terhadap perilaku yang diharapkan dalam proses belajar. 2. Memberikan teguran terhadap perilaku yang tidak diharapkan dengan tujuan agar perilaku tersebut tidak terulang di kemudian hari. 3. Memfokuskan perhatian peserta didik dalam pembelajaran. 4. Menciptakan berbagai aktivitas belajar untuk membantu peserta didik mempertahankan pengetahuannya. Misalkan, menggunakan berbagai media pembelajaran. 5. Bekerja dalam bentuk kelompok atau berpasangan. 6. Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan mengamati dan meniru dalam pembelajaran. Ketiga, teori belajar konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, belajar adalah proses membangun pengetahuan secara aktif. Artinya, individu harus terlibat secara langsung dalam proses belajarnya, sehingga dapat memahami fenomena yang terjadi di sekitarnya. Teori ini pula menekankan pengaruh sosial dalam proses belajar, sehingga belajar dapat diartikan sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya dalam membangun pengalaman belajar. Pandangan-pandangan teori konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas nampak dalam kegiatan sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 2. Pembelajaran dilaksanakan dalam kegiatan kolaborasi dan kooperatif. 3. Menghubungkan pengetahuan awal dan proses pembelajaran untuk membentuk pengetahuan baru. 4. Siswa secara aktif membangun pengetahuannya dan guru bertindak sebagai fasilitator. 5. Proses dalam pembelajaran sama pentingnya dengan hasil belajar, sehingga penilaian tidak hanya terbatas pada hasil belajar, tetapi aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. 6. Pengalaman belajar yang autentik atau kontekstual. Adapun model-model pembelajaran yang dikembangkan dari prinsip-prinsip konstruktivisme adalah sebagai berikut. 1. Discovery learning. Jerome Bruner berpendapat bahwa siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Pada model pembelajaran ini, siswa belajar aktif mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Kedua, reception learning. David Ausubel memberikan kritik terhadap discovery learning. Dia berargumen bahwa siswa tidak selalu mengetahui apa yang penting atau relevan, dan beberapa siswa membutuhkan motivasi eksternal untuk mempelajari apa yang diajarkan di sekolah. Teori resepsi ini menyatakan bahwa guru mempunyai tugas untuk menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai bagi siswa,
kemudian merepresentasikan dengan baik pelajaran yang dimulai dari umum ke yang spesifik. Inti dari pendekatan reception learning adalah expository learning, yaitu perencanaan pembelajaran yang sistematis terhadap informasi yang bermakna. 3. Assisted learning. Menurut Vygotsky, interaksi sosial dan bantuan belajar lebih dari sekedar metode mengajar. Keduanya merupakan sumber terjadinya proses-proses mental yang lebih tinggi, seperti misalnya memecahkan problem, mengarahkan memori dan perhatian berpikir dengan simbol-simbol. Dia mengasumsikan bahwa pandangan tentang fungsi mental sepatutnya dapat diaplikasikan dalam kelompok seperti bentuk-bentuk aktivitas individual. 4. Active learning. Active learning artinya pembelajaran aktif. Menurut Melvin L. Silberman, belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Pada saat kegiatan belajar aktif, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar. Mereka mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. 5. Quantum learning. Quantum learning mengasumsikan bahwa siswa, jika mampu menggunakan potensi nalar dan potensi yang tidak bisa terduga sebelumnya. Salah satu konsep dasar dari metode ini adalah bahwa belajar itu harus mengasyikan dan berlangsung dalam suasana gembira, sehingga pintu masuk untuk informasi baru akan lebih lebar dan terekam dengan baik. Dalam praktik, quantum learning bersandang pada asas utama bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. 6. Contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, rencana untuk meningkatkan motivasi peserta didik dengan gambaran kasus seperti Samuel, seorang anak berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat adalah sebagai berikut. Pertama, memahami terlebih dahulu penyebab ketakutan mereka. Pemahaman tentang penyebab ketakutan peserta didik dapat dilakukan dengan kegiatan mengidentifikasi penyebab internal atau eksternal timbulnya rasa takut tersebut. Setelah menemukan penyebabnya, guru membantu siswa untuk menyadari penyebab rasa takut dan mencari cara untuk menghadapi rasa takut akan kegagalan. Contohnya, apabila peserta didik takut untuk mengecewakan dan mendapatkan respon negatif dari gurunya, maka guru perlu menanamkan pemahaman bahwa kesalahan adalah komponen penting dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang menghargai setiap kemajuan belajar peserta didik dan memberikan respon positif terhadap kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, menanamkan pemahaman kepada peserta didik untuk tidak membandingkan kemampuan dirinya dengan orang lain. Dalam proses pembelajaran, guru perlu mengukur kemampuan awal peserta didik untuk dijadikan sebagai perbandingan dengan kemampuan baru yang diperoleh setelah belajar. Hasil perbandingan tersebut kemudian menjadi bahan refleksi bagi peserta didik. Hal ini pula membantu peserta didik memahami perkembangan dirinya, sehingga dapat lebih menghargai hasil belajar yang diperoleh dan tidak membandingkannya dengan orang lain. Ketiga, belajar untuk menyadari peningkatan kemampuan diri. Dalam kegiatan ini, guru perlu mendorong peserta didik untuk membandingkan kemampuan dirinya saat ini dengan kemampuannya di masa lampau, agar peserta didik dapat mengetahui kemajuan belajarnya.
Selain itu, guru menjelaskan peran proses belajar dalam mencapai kompetensi yang dimiliki saat ini, dibanding hanya berfokus pada hasil akhir atau produk. Yang keempat, fokus pada potensi yang diperoleh oleh peserta didik dibandingkan dengan potensi yang tidak diperoleh. Setiap respon yang ditampilkan oleh peserta didik patut diapresiasi oleh seorang guru. Kesalahan merupakan salah satu bentuk respon dari kegiatan belajar. Guru mempertimbangkan sisi positif dari kesalahan yang dibuat dalam proses belajar dibandingkan dengan sisi negatifnya dan membantu peserta didik untuk memandang kesalahan sebagai salah satu media dalam proses belajar.